Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosa Bintang Rinantoro dari Program Studi Teknologi Veteriner dengan NIM 20 46465-18784. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi ransum ternak metode Pearson Square untuk kambing penggemukan. Pertama, kita harus menuliskan spesifikasi hewan yang digunakan, seperti bobot, diameter intake, PK ransum, TDN ransum, dan juga proporsi perbandingan hijauan banding konsentrat. Selanjutnya, kita menentukan bahan pakan yang digunakan, kandungan nutrisinya, dan juga harganya. Seperti pada tabel di samping yang didapatkan dari tabel kandungan nutrisi atau bisa juga didapatkan dari analisis proksimat. Lalu berikutnya menentukan kebutuhan pakan dalam dry matter per hari. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung dry matter intake per 100 tutup kurung dikali dengan bobot badan lalu di enter. Setelah itu menentukan pemenuhan dry matter dari hijauan. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung proporsi hijauan per 100 tutup kurung dikali dengan total kebutuhan pakan lalu di enter. Kemudian menentukan pemenuhan protein kasar dari hijauan. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung 2 kali proporsi dari gingres per 100 tutup kurung kali total diameter hijauan tutup kurung dikali 1000 lalu di enter. Lalu menentukan PK dari konsentrat. Caranya dengan mengurangi PK total ransum dikurangi dengan PK dari hijauan. Selanjutnya menentukan pemenuhan diameter dari konsentrat. Rumusnya dengan cara mengurangi diameter total dikurangi dengan diameter dari hijauan. Setelah itu menentukan protein kasar dari konsentrat yang harus dicari dalam bentuk persen. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung PK dari konsentrat dibagi diameter dari konsentrat tutup kurung dikali 100 lalu di enter. Dan seperti inilah hasil dari perhitungan tadi yang ada pada gambar di samping. Lalu kita akan menentukan proporsi dari konsentrat yang akan digunakan. Bebas dalam menentukan seberapa besar proporsi yang digunakan, namun harus sesuai dengan hewan yang akan digunakan. Dan saya menggunakan bahan pakan yang protein kasarnya lebih banyak karena untuk penggemukan. Setelah itu, menjumlahkan semua proporsi yang digunakan dengan menggunakan rumus sum sehingga sampai menghasilkan 100%. Selanjutnya, menentukan proporsi PK dari konsentrat dari masing-masing bahan pakan yang digunakan. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung proporsi per 100 tutup kurung lalu dikali dengan PK dari bahan pakan tersebut lalu di enter. Setelah semua dari masing-masing dicari, maka dapat dijumlah total dari proporsi PK bahan pakan yang digunakan. Dengan rumus sama dengan sum buka kurung diblok dari atas ke bawah tutup kurung lalu di enter. Dan seperti inilah hasil dari perhitungan proporsi konsentrat yang ada pada gambar di samping. Selanjutnya, angka di atas tadi diturunkan ke bawah sesuai dengan nutrisi yang ada pada bahan pakan tersebut. Dan nilai dari PK dari konsentrat yang harus dicari tadi juga diturunkan ke bawah di antara nilai yang tadi. Lalu, kita menentukan PK dari baris atas yang terlebih dahulu. Dengan rumus sama dengan buka kurung PK sumber protein dikurangi PK dari konsentrat tutup kurung lalu di enter. Kemudian baru menentukan PK dari baris yang bawah. Dengan rumus sama dengan buka kurung PK dari konsentrat dikurangi PK sumber energi tutup kurung lalu di enter. Jika sudah semua, lalu ditotal nilai dari PK tersebut dengan menggunakan rumus sum seperti biasanya. Selanjutnya, kita menentukan proporsi cek
dari nilai PK yang tadi. Dengan rumus sama dengan buka kurung PK sumber energi dibagi PK total tutup kurung dikali 100 lalu di enter. Dan rumus itu juga berlaku untuk proportion check pada sumber protein. Setelah semua sudah, dapat ditotal proporsi cek tersebut dengan menggunakan rumus sum seperti biasanya. Selanjutnya, menentukan protein cek dari proporsi yang tadi. Dengan rumus sama dengan buka kurung proporsi per 100 tutup kurung dikali PK sumber energi lalu di enter. Hal tersebut juga sama untuk protein cek dari sumber protein. Setelah itu, protein cek dapat dijumlah dengan menggunakan rumus sum seperti biasa. Dan seperti inilah hasil dari perhitungan tadi yang ada pada gambar di samping. Selanjutnya, menentukan susunan konsentrat dengan mencari proporsinya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung proporsi bahan pakan per 100 tutup kurung dikali proporsi cek lalu di enter. Dan rumus itu juga berlaku untuk onggok sampai bonggil kedelai. Setelah semuanya sudah terisi, dapat dijumlah semuanya dengan menggunakan rumus sum seperti biasanya. Selanjutnya, kita menentukan PK dari masing-masing bahan pakan yang digunakan, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung proporsi bahan pakan per 100 tutup kurung dikali dengan PK dari masing-masing bahan pakan lalu di enter. Dan itu juga berlaku dari onggok sampai bonggil kedelai. Setelah semuanya sudah terisi, dapat dijumlah proporsi PK semuanya dengan menggunakan rumus sum seperti biasanya. Dan seperti inilah hasil dari perhitungan susunan konsentrat yang ada pada gambar di samping. Selanjutnya, kita menghitung berat dry matter dari masing-masing bahan pakan yang digunakan. Dengan rumus sama dengan buka kurung proporsi konsentrat bahan pakan per 100 tutup kurung dikali dengan total pemenuhan dry matter dari konsentrat lalu di enter. Dan rumus tersebut juga berlaku untuk onggok sampai bonggil kedelai. Setelah semuanya sudah terisi, dapat dijumlah semuanya dengan menggunakan rumus sum seperti biasanya. Selanjutnya, kita menghitung berat konsentrat dalam bentuk S-feed. Dengan rumus sama dengan buka kurung 100 dibagi berat kering dari masing-masing bahan pakan tutup kurung dikali dengan berat dalam dry matter lalu di enter. Dan rumus tersebut juga berlaku untuk onggok sampai bonggil kedelai. Setelah semuanya sudah terisi, dapat dijumlah berat tersebut dengan menggunakan rumus sum seperti biasanya. Lalu, kita akan menghitung kesimpulan dari ransum yang dibuat dengan cara menurunkan berat dalam S-feed ke dalam kolom kesimpulan. Selanjutnya, menentukan berat S-feed dari hijauan king grass. Dengan rumus sama dengan buka kurung 100 per proporsi bahan kering dari king grass tutup kurung lalu dikali dengan dry matter dari hijauan. Lalu, setelah semuanya sudah terisi, dapat dijumlah dengan menggunakan rumus sum seperti biasanya. Jadi, kesimpulan ransum untuk kambing bobot 25 kg, dry matter intake 3%, PK ransum 15%, dan perbandingan proporsi hijauan banding konsentrat adalah 30/70, maka berat bahan pakan yang digunakan adalah sebesar 1,85 kg. Selanjutnya, kita akan menentukan harga ransum yang dibuat. Dengan rumus sama dengan berat dalam S-feed bahan pakan dikali dengan harga bahan pakan per kilogramnya, lalu di enter. Dan rumus tersebut juga berlaku untuk bahan pakan lainnya dari king grass sampai bonggil kedelai. Dan inilah harga dari masing-masing bahan pakan yang akan digunakan yang ada pada gambar di samping. Setelah itu, jumlah semua harga bahan pakan yang digunakan dengan menggunakan rumus sum seperti biasanya. Dan seperti inilah hasil dari perhitungan harga ransum yang ada pada gambar di samping.
Dari hasil perhitungan formulasi ransum kambing penggemukan dengan bobot 25 kg, dry matter intake 3%, protein kasar ransum 15%, dan proporsi hijauan dibanding konsentrat 30:70, menggunakan metode Pearson Square, maka didapatkan total berat ransum adalah sebesar 1,85 kg dengan harga ransum sebesar Rp2.446 atau jika dibulatkan menjadi Rp2.500. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan literatur menurut Hardianto dan Sunanyar tahun 2009 terdapat perbedaan dalam berat pemberian ransum pakan untuk kambing penggemukan. Dari tabel di atas menurut Hardianto dan Sunanyar tahun 2009, untuk pemberian ransum pakan perharinya sedikit berbeda dengan literatur tersebut, yaitu untuk kambing penggemukan dengan bobot 20-30 kg dapat diberi pakan 1,2 kg per ekor per hari. Namun, dari hasil yang saya dapat dari perhitungan menggunakan metode Pearson Square, berat ransum yang diberikan sebesar 1,85 kg. Untuk itu, kandungan nutrisi yang diberikan sudah sangat bagus dan baik untuk kambing penggemukan dengan waktu lebih cepat daripada yang ada pada literatur. Selain itu, mengenai harga ransum per kilogramnya didapatkan Rp2.446 dibagi 1,85 kg adalah sebesar Rp1.322 atau jika dibulatkan harga ransum per kilogramnya menjadi Rp1.400. Harga tersebut sudah sangat murah untuk kambing penggemukan saat ini jika dibandingkan dengan harga ransum yang lain. Karena harga ransum yang lain biasanya untuk per kilogramnya adalah sekisaran Rp1.500 sampai Rp3.000. Kesimpulan yang dapat diambil adalah berat ransum tersebut sudah sangat sesuai dan lebih baik dari berat ransum kambing penggemukan yang lainnya, yaitu 1,85 kg. Dan untuk harga ransum tersebut juga sudah sangat murah, yaitu Rp2.446 atau jika dihitung harga per kilogramnya menjadi Rp1.322. Jadi, ransum tersebut sudah bisa diberikan setiap hari untuk kambing penggemukan dengan bobot 25 kg, dry matter intake 3%, protein kasar ransum 15%, dalam proporsi hijauan banding konsentrat adalah 30:70. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.